Namun saat seorang gadis membuka pintu, ternyata sosok di depannya ini adalah hantu yang punya sebelah badan alias punya separuh badan aja guys. Kamu mau pulang karena sudah malam? Apa karena sudah tahu? Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, saat memasuki dunia kampus tentunya ada perasaan seneng ya karena bertemu dengan teman baru. Namun tidak hanya teman baru aja nih yang akan kamu dapatkan. Ada juga cerita horor di kampus yang melegenda dari gosip angkatan maupun kakak kelas kamu nih. Entah berita ini asli atau hoax ya, cerita ini akan terus terdengar oleh angkatan baru. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa universitas nih yang memiliki cerita horor di kampus. Bahkan jadi viral juga nih di masyarakat. Bagi kamu yang belum pernah dengar cerita horor kampus, langsung aja nih simak cerita horor yang sudah beredar di kalangan mahasiswa kampus. Yang pertama ada dari Universitas Indonesia. Banyak mahasiswa yang sudah tahu ya kalau cerita horor di sekitar gedung Rektorat UI, konon katanya terdapat arwah penasaran gadis yang gantung diri. Tidak jarang mahasiswa yang melintasi gedung Rektorat UI Depok melihat gadis berjalan tertatih-tatih dengan kepala yang terkulai. Menurut cerita yang beredar, gadis ini memiliki wajah yang pucat, bibir yang biru, dan lidah yang menjulur guys. UI memang banyak menyimpan cerita horor sih. Setiap angkatan di UI pasti pernah mendengar nih cerita horor di kampus. Ceritanya sempat melegenda sekitar kampus UI yaitu Gedung 9 FIB UI. Beberapa mahasiswa mengatakan kalau gong yang terdapat di ruangan itu kerap kali berbunyi guys, berbunyi sendiri. Bahkan ada mahasiswa UI yang menginap di ruangan tersebut pernah melihat nih seorang nenek-nenek menampakkan diri secara tiba-tiba. Selanjutnya ada Institut Teknologi Bandung. Nah, kamu yang kuliah di ITB pernah dengar penampakan sosok perempuan berambut panjang yang berkeliaran di kawasan Taman Sari nggak? Banyak mahasiswa ITB yang melewati daerah tersebut kerap kali nih melihat penampakan sambil menatap orang yang lewat. Beberapa mahasiswa yang lewat juga menghiraukan penampakan tersebut. Tidak hanya cerita itu, ITB juga punya cerita horor lainnya, yaitu pengalaman saat Fancy Night FSRD. Ceritanya begini nih guys, Fancy Night ini adalah sebuah pesta yang digelar di kampus. Biasanya sih semalam suntuk gitu ya. Nah dulunya Fancy Night ini digelar ala pesta topeng gitu guys. Tapi karena ITB bukan hanya milik mahasiswa, banyak juga nih dedemit yang ikutan party loh. Nah di antara anak-anak muda ini tiba-tiba ada kakek-kakek dan juga anak kecil. Bukan cuma itu aja nih guys, kadang juga ada yang berpapasan sama dirinya sendiri loh. Cerita itu langsung beredar nih di sekitar kampus ITB. Setelah itu, beberapa mahasiswa di ITB sempat memplesetkan singkatan kampusnya menjadi Institut Terjurik Bandung. Selanjutnya ada Institut Pertanian Bogor. Berbeda dari kampus yang lainnya, kampus IPB ini punya cerita yang menyeramkan guys. Cerita ini berada di sekitar asrama mahasiswa yang tinggal di Rusunawa IPB. Tidak jarang mahasiswa mengalami kejadian yang tidak diinginkan di sekitar asrama. Cerita bermula dari sekelompok anak yang main Uno sampai larut malam di sebuah kamar nih. Begitu asiknya main sampai lupa waktu, jendela saat itu juga nggak ditutup guys. Tiba-tiba ada suara ketukan di jendela. Suaranya gini guys, Dek, jendelanya ditutup ya, sudah malam, lekas tidur. Gitu guys. Karena masih sibuk main, mereka mengiyakan aja nih dan malah bilang terima kasih sama si bapak. Barulah beberapa saat kemudian mereka menyadari nih, gak mungkin ada seorang bapak yang bisa mengetuk jendela. Sebab mereka ini berada di lantai 5 yang ketinggiannya lebih dari 20 meter. Setelah sadar, mereka langsung ketakutan dan menceritakan pengalamannya kepada teman lain. Tapi tidak hanya itu, mahasiswi di IPB juga mengalami kejadian serupa. Namun sedikit berbeda ya guys ceritanya. Ceritanya seperti ini. Pernah sekelompok mahasiswa berbicara hingga malam hari, lalu tiba-tiba pintunya diketuk guys. Namun saat seorang gadis membuka pintu, ternyata sosok di depannya ini adalah hantu yang punya sebelah badan alias punya separuh badan aja guys. Merinding ya. Selanjutnya ada Universitas Brawijaya. Kalau kamu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, tentu pernah dong dengar cerita hantu muka rata yang berada di sekitar lokasi perkuliahan
perpustakaan, serta gedung FKUB. Menurut cerita, ada beberapa mahasiswa nih yang berjalan di area kampus pada malam hari. Ia melihat seorang pria duduk sendirian tanpa suara. Karena curiga, mahasiswa itu berniat untuk menghampiri dan bertanya kenapa sendirian. Ketika didekati, pria tersebut berbalik dan terlihatlah mukanya yang rata, tanpa mata, hidung, mulut, telinga, dan semuanya. Selanjutnya ada Undip. Seperti dilansir dari laman kapanlagi.com, mantan mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, sebut saja dia Samuel. Dia pernah mendengar suara berisik di balik triplek yang dicakar menggunakan kuku di sebuah ruangan gedung Fakultas Hukum. Sementara di gedung S1 FH di lantai 2 dan 3 diyakini ada hantu muka rata dan hantu gadis kecil yang bermata merah melotot. Saking seramnya, gedung Undip ini selalu kosong saat sudah melewati maghrib. Beralih dari Fakultas Hukum, FISIP Undip juga menyimpan kisah yang melegenda guys, yaitu gedung B101 yang banyak diketahui oleh mahasiswa di Undip. Dulu, berdasarkan cerita yang beredar, terdapat wanita penunggu di ruangan B101 sebelum ruangan tersebut direnovasi seperti sekarang. Banyak dari mahasiswa di FISIP pernah melihat sosok wanita yang menyerupai kuntilanak menampakkan diri loh. Entah benar atau enggak, namun legenda hantu di Undip ini menyisakan pengalaman yang mistis dan mencekam bagi yang pernah melihatnya. Selanjutnya Universitas Airlangga, yaitu universitas terbesar nih di Surabaya, yang menyimpan cerita horor yang melegenda juga di kalangan mahasiswa. Cerita yang lumayan terkenal adalah hantu wanita yang menangis di area parkiran. Kalau kamu lagi parkir, terus ada suara cewek yang menangis, sebaiknya kamu nggak menoleh atau mencari suaranya. Mahasiswa yang nekat menoleh biasanya dikasih penampakan wanita dengan pisau yang menancap di perutnya guys. Kabarnya sih perempuan ini memilih bunuh diri di area yang dulunya jadi pepohonan itu. Ada juga nih cerita dari gedung Fakultas Farmasi yang katanya lumayan horor juga. Beberapa mahasiswa di fakultas tersebut pernah melihat penampakan sosok makhluk halus yang muncul saat maghrib dan sebelum isya atau di atas jam 11 malam. Ada juga yang tiba-tiba kakinya tertahan sampai terjatuh dan juga penampakan hantu berpasangan yang misterius. Benar atau tidak kabarnya, namun cerita ini sudah beredar di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada Universitas Negeri Malang. Mahasiswa Universitas Negeri Malang pastinya udah tahu nih kisah horor ini. Pernah ada seorang siswi bersama temannya sedang menggunakan layanan wifi kampus sampai malam di sekitar area Taman Fakultas Sastra jurusan Seni Rupa. Saat itu temannya yang berada di seberang taman memberitahu si gadis ini untuk segera meninggalkan tempat itu melalui telepon. Lalu tiba-tiba ada suara pria yang menyuruh gadis itu pulang guys. Gadis itu baru menyadari sosok pria ini ketika ballpointnya jatuh dan dia melihat bahwa badan pria itu melayang di bagian perutnya tanpa kaki. Dengan ungkapan terkenal, kamu mau pulang karena sudah malam, apa karena sudah tahu? Selanjutnya dari Universitas Negeri Semarang. Cerita horor berikutnya dari UNES ini adalah cerita yang sempat viral nih di masyarakat melalui sosial media yang dibagikan ke setiap grup chatting. Bercerita tentang mata kuliah yang harus dipindah dari jam 17.30 menjelang maghrib. Saat para mahasiswa datang, ternyata dosen yang biasa mengajar sudah ada di ruangan kuliah. Namun anehnya, si dosen hanya diam aja nih guys. Kemudian secara bersamaan ketua kelasnya di SMS dosennya nih kalau ternyata perkuliahan tidak jadi dan kosong karena sedang ada keperluan. Ketua kelas kemudian di SMS oleh dosen aslinya. Disuruh melihat kaki dosennya di depan. Akhirnya si ketua OSIS ini pura-pura menjatuhkan ballpointnya ke bawah kursi sambil melihat kaki si dosen ini. Alangkah terkejutnya si ketua kelas karena ternyata dosen tersebut tidak memiliki kaki guys. Tubuhnya mengambang, tidak menyentuh tanah. Akhirnya ketua kelasnya ini mengirimkan informasi nih ke grup chat lain yang berbunyi pesannya sebagai berikut. Sekarang tolong keluar satu persatu dari yang paling belakang tanpa teriakan. Hal itu dilakukan ketua kelas karena dia tahu jika yang di depannya itu adalah hantu dan bukanlah dosen aslinya. Serentak mahasiswa keluar satu persatu, namun tiba-tiba saja sang dosen gaib tersebut berjalan ke belakang mendekati ketua kelas sambil berkata, "Kamu sudah tahu saya?"
Saat itu juga ketua kelasnya langsung berteriak lari dari ruangan kelas dan mata kuliah tersebut diliburkan selama beberapa hari. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, banyak yang mengatakan bahwa cerita ini adalah hoax. Berita ini memang cukup membuat para netizen yang membaca terkesima dengan alur ceritanya. Entah benar atau enggak, tentunya tidak ada yang membuat gentar para mahasiswa untuk terus berjuang menuntut ilmu ya. Jadi itu dia guys, cerita-cerita horor dari kampus-kampus di Indonesia. Sekian video ini berakhir, saya Indri Hanan pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!